Nah, Pak Nugroho orang Yahudi bukan? Enggak lah. Enggak lah. Nah, bukan. Berarti bukan bagian daripada orang yang dijamin oleh Yesus untuk masuk ke dalam surga. Karena Yesus hanya diutus dalam Matius 15 nomor 24. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang daripada Bani Israel. Baca coba Matius 15:24. Iya, pernah baca tuh, pernah baca. Kalau itu sering lah diomongin di gereja. Jadi Yesus itu sebenarnya, Pak Nugroho ini bukan termasuk pengikut Yesus. Saya terus terang saja. Kan Indonesia. Jangankan Indonesia. Enggak, saya kasih tahu memang jujur aja. Perempuan dari Kanaan, ya kan? Perempuan dari Kanaan yaitu Samaria pernah mendatangi Yesus dalam Matius 15 ayat 22 sampai dia nggak termasuk, nggak masuk orang Yahudi. Nah, ketika dia mendatangi Yesus, dia katakan apa? Tuhan, sembuhkanlah penyakitku. Apa kata Yesus? Karena dia bukan dari kalangan Bani Israel, maka Yesus berkata kepada dia, apa kata Yesus? Tidak patut membeli roti kepada guguk. Ya kan? Bahkan dalam Yohanes 17 nomor 9, ya kan? Aku berdoa bukan untuk dunia, hanya untuk Bani Israel. Jadi Pak Nugroho ini udah kena 2 kali. 1, bukan pengikut Yesus, ya kan? 2, tidak ada jamin keselamatan. Bahkan bonus lagi 1, mengikuti bapak gereja daripada tercondong kepada pengajaran Yesus. Islam itu masuk surga gampang. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah, langsung masuk surga, jamin masuk surga. Kalau di Kristen, syarat masuk surga itu susah. Matius 5 nomor 20. Jika keagamaanmu tidak lebih baik dan tidak lebih benar daripada ahli Taurat, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, paus, pastor, bapak gereja, Pak Nugroho, keagamaannya sudah lebih tinggi tidak daripada ahli Taurat? Belum lah. Ingat, tinggi dia. Ahli Taurat nggak makan babi. Ahli Taurat menjalankan hari Sabat, hari Sabtu. Saya juga kurang doyan saya. Nggak doyan saya. Nah, ahli Taurat juga sunat. Nah, saya sunat juga. Pak Nugroho? Sunat juga saya. Alhamdulillah. Loh, keluarga saya 95% Muslim, keluarga saya itu 95%, bahkan 98% sekarang. Sekarang apa yang kamu tanyakan tentang Islam? Ada ustadz kita di sini. Apa yang kamu ragukan tentang Islam? Aku nggak ada ragu, cuma ya itu tadi kembali tadi. Kalau menurut pemahaman saya, karena yang diomongkan tiap kita ke gereja itu kan yang naik roh tadi, itulah yang kita mau cari aman aja sudah. Itu nah, kan apa bedanya? Santai. Apa bedanya sekarang? Pak Nugroho kan lebih percaya kepada pendeta yang memberikan pernyataan ini. Kenapa nggak percaya dengan saya yang katakan bahkan punya dasar nas dari Bible? Nah, abang kan tahu kita Katolik itu kan apa yang diomong oleh Paus ya kita turutin kan. Makanya kalau nggak boleh turut. Itu sudah karena kita masih di dalam bendera kepausan, kecuali saya sudah wah ini nggak masuk akal nih, aku resign. Nah, itu lain cerita kan. Selama kita masih di bawah bendera kepausan ya mau nggak mau, karena coba baca sekarang saya kasih sama Bapak peringatan. Buka Matius 15 nomor 9. Itu pernyataan dari Yesus, peringatan kepada orang-orang. Matius 15 nomor 9. 15 nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak mengikuti perintah manusia dari Paus atau perintah Tuhan yang disampaikan oleh Yesus utusan Tuhan? Kalau Paus itu kan Paus pertama Petrus, pengganti Yesus kan Petrus, ya kan, pengganti Petrus Paus. Nah itulah jalurnya kan seperti itu. Lebih tahu. Saya tanya sama Bapak, ya? Buka Yohanes 17 nomor 8, di situ jawabannya. Yohanes. Bukan Petrus, bukan Lukas, bukan Filipus, bukan Yohanes. Yohanes berapa? Yohanes 17 nomor 8. 17 nomor 8. Sebab segala firman dan yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Siapa yang menerima firman di situ? Yesus kan? Maka yang harus didengarkan Petrus atau Yesus? Yesus. Ya udah, sumber firman itu adalah Yesus. Yesus memberikan peringatan
Matius 15 nomor 9, percuma Pak Nugroho beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang Pak Nugroho... Aku nutup pintu dulu. Bau solar, trukku dipanasi. Aku nutup. Soalnya bau solar masuk ke rumah. Tadi kalau dia mau nanya Islam, serahkan sama Ustaz Tata. Habis tadi sudah dijelaskan sama Aki Zaidri. Beliau bertahan ke roh. Lanjut. Sorry tadi nutup pintu depan. Iya, jadi begini Pak Nugroho. Yesus kan memberi peringatan tuh. Percuma kalian beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang kalian ajarkan adalah perintah manusia. Perintah manusia itu maknanya banyak, ya kan? Buatan manusia, cetusan manusia. Mereka ini bukan sumber penerima firman. Maka ketika sumber penerima firman ini berkata berbeda dengan apa yang Pak Nugroho yakini, Pak Nugroho lebih tercondong percaya kepada siapa? Misalnya Yesus berkata A, ya kan? Paus yang Pak Nugroho yakini, ya kan, sebagai panutan berkata B. Yang mana yang Pak Nugroho percaya? A yang dikatakan Yesus atau B yang dikatakan oleh Paus? Kalau posisi sekarang ya B lah yang masih ada orangnya, ya kan? Nah, berarti Pak Nugroho bukan pengikut Yesus sebenarnya, karena lebih percaya B. Ya pengikut Vatikan. Sebenarnya Pak Nugroho ini lebih ikut Vatikan saya. Apa yang diperintahkan Vatikan itu yang kita jalani. Apa yang didoktrinkan Vatikan itu yang kita jalani. Ya, Matius 15 nomor 9 Kang Yunus. Itu. Jadi kalau mungkin Bang percuma Muhammad mereka beribadah kepadaku, iya, sedangkan ya ajaran yang Pak Nugroho yakini ikuti adalah perintah manusia. Karena masih di bawah bendera Vatikan, Bang. Kalau kita keluar dari Vatikan ya mungkin, ataukah masuk Kristen, aku sih ataukah masuk Islam. Apa legitimasi Vatikan hingga Bapak harus taat? Apa legitimasi dari Vatikan ini? Karena gini, seperti kita halnya kerja, kita masuk ke suatu perusahaan mau nggak mau harus taat dengan aturan perusahaan itu kan. Mau nggak mau, kalau sudah nggak mau taat ya kita resign kan gitu. Sekarang yang punya perusahaan adalah Yesus. Karyawannya adalah para nabi, para rasul. Lukas, Markus, Matius, termasuk termasuk Paus. Lebih taat mana dengan yang punya perusahaan atau karyawannya? Yang kan yang punya karyawan yang menerima firman. Kalau Paus itu kalau di Katolik kan pengganti Yesus. Urutannya. Sekarang saya tanya nih, saya punya perusahaan, ya kan? Kemudian saya meninggal, ya kan? Lalu saya amanatkan bahwa perusahaan saya ini setelah waktu kontrakmu habis harus diserahkan kepada anak saya, ya kan? Itu tulisan saya sudah meninggal. Maka ketika anak saya sudah besar dan kontrak daripada orang yang saya titipkan perusahaan itu, ya kan, habis, maka dia memberikan kepada apa yang kuperintahkan kepada anakku, karena saya pemilik perusahaan. Yesus yang pemilik firman. Dalam artian pemilik firman, dia sumber firman itu, dia penerima firman. Bawahannya adalah Lukas, Markus, Matius, termasuk Bapak yakini, yaitu Paus. Ketika Yesus meninggal, maka apakah ajarannya dihilangkan atau tidak? Belum meninggal. Yesus itu kan kalau di ajaran Katolik kan belum meninggal. Terus dia bangkit. Mati. Belum mati. Oh mati. Kalau cuma kuburannya dalam ada tulang belulang. Ya dalam tulang belulang. Baiklah, bagus. Kalau Yesus tulang tidak mati ada. Bagus. Berarti nggak ada penyalipan. Nggak. Kalau penyalipan kan memang cerita seperti itu dan saya sudah sampai sana. Artinya tuh dia kalau menurut yang aku lihat nggak usah baca Bible lah ya. Nah, saya tanya sama Pak Nugroho. Menurut Pak Nugroho, kata Paus ini Yesus mati atau tidak? Mati terus bangkit, kata Paus. Tapi mati kata terus Paus bangkit. Kita nggak usah ngomong Paus, kita udah sampai sana. TKP-nya ada, segala macamnya ada, gitu nah. Tapi menurut Bible, Yesus mati atau diselamatkan? Kalau Yesus mati di kayu salib 3 hari bangkit. Enggak, nanti saya berikan siapa yang memenuhi syarat mati di tiang salib. Saya tanya dulu, menurut Bible, Yesus mati atau diselamatkan? Mati, habis itu bangkit. Ya itu. Kalau baca Ibrani 5 nomor 7. Buka Ibrani 5 nomor 7. Ibrani ini, ini yang agak bingung nih kalau model Ibrani itu yang mana tuh ya Ibrani?
Aduh, Ibrani. Setelah apa nih Ibrani? Mau saya bacakan? Boleh. Ibrani itu Ibrani juga 5 mau ayat tanya nih 7. Bang. Kalau Ibrani itu perjanjian ini yang mana ya kalau di Baru. perjanjian lama? Ibrani itu perjanjian baru. Oh baru Ibrani, Matius, Markus, Rosal kok nggak ketemu ya? Ibrani nggak ada ya? Baik. Nggak ada tuh. Mau dibacakan? Boleh. Dalam Ibrani 5 nomor 7, selama Yesus hidup di dunia, ia memohon pertolongan dari Dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Ia berdoa kepada Allah dengan ratapan dan tangisan, dan Allah mendengarkan doanya karena menghormati Dia. Dalam Bible TB dikatakan karena kesolehan Yesus Tuhan mendengarkan dia. Pertanyaannya, kalau Tuhan mendengarkan daripada doanya Yesus ini selamat atau mati? Selamat berarti kan? Ya, selamat. Nah, kalau selamat, sekarang kita cari tahu siapa yang memenuhi syarat untuk mati di tiang salib. Siapa? Ya kan? Kita cari tahu nih, apa kata Tuhan? Siapakah yang pantas memenuhi syarat mati di tiang salib? Ya kan? Di dalam Amsal 21 nomor 18. Nah, siapa tahu bisa dapat. Amsal. Emang kok nggak ada ya? Aku bingung juga nih kadang-kadang buka-buka gini. Oh ada. Amsal. Ada. Kalau Amsal Ibrani nanti nggak 21 ketemu. nomor 18. Bentar, Bang. Amsal tuh nomor Amsal 21 Nomor 18. 21:18 ya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Yesus orang fasik atau orang benar? Fasik itu apa ya? Orang bersalah. Fasik itu orang yang bersalah. Pembuatan kejahatan itu orang fasik. Oh, kalau menurut ajaran kita Katolik ya orang benar, gitu, bukan orang fasik, bukan. Bapak baca ciri-cirinya. Fasik di situ diberikan 2 ciri. Satu pengkhianat, satu fasik. Kalau Bapak mengatakan orang benar, lalu kenapa di ayat situnya dikatakan pengganti orang benar? Masa orang benar jadi pengganti orang benar? Nggak nyambung kan? Orang ya fasik tuh. Fasik itu adalah orang yang bersalah. Tidak mungkin fasik itu orang benar, lalu bunyi ayatnya orang benar sebagai ganti kepada orang benar. Nggak mungkin kan? Nah, Amsal 21 nomor 18, orang bersalah yang harus menjadi tebusan kepada orang benar. Pengkhianat sebagai ganti kepada orang jujur. Yesus itu orang fasik atau orang benar? Orang benar kan? Yesus itu pengkhianat atau orang jujur? Jujur. Jujur, berarti tidak memenuhi syarat mati di tiang salib. Sekarang kita buktikan siapa yang memenuhi syarat mati di tiang salib. Yesus sudah memberitahu. Baca Yohanes 13 nomor 2. Pahami baik-baik konteksnya, Pak. Di situ tadi diberitahukan bahwa pengkhianat sebagai ganti kepada orang jujur. Yohanes berapa? Sekarang baca Yohanes 13 nomor 2. 13 nomor 2. Mereka sedang Yohanes 13 nomor 2 ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana ke dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Di situ yang dikatakan pengkhianat siapa? Yudas. Berarti yang memenuhi syarat dalam Amsal 21 nomor 18 dia termasuk tidak? Termasuk. Baik, sekarang kita masuk. Bacakan Galatia 3 nomor 13. Ini Galatia ini yang kayaknya nggak ketemu nih, di mana? Aku cuma bacain abang aja, nggak ada ini bang. Aku nggak ketemu di sini Galatia. Galatia itu sebenarnya depannya apa sih judulnya? Judulnya apa kalau Galatia? Galatia itu perjanjian baru juga. Saya bacakan rinciannya saja. Saya bacakan. Simple kepada Bapak. Boleh? Boleh, silakan. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib.
Saya tanya kepada Bapak, Yesus orang yang terkutuk atau bukan yang terkutuk? Bukan lah, bukan. Bukan. Sekarang kita cari tahu siapa yang memenuhi syarat terkutuk di atas tiang salib. Betul tidak, Pak? Betul tidak? Betul. Betul. Buka Ulangan 27 nomor 25. Ulangan 7 27 nomor 25. Agak lama nih kalau buka Bible, kurang paham posisi-posisinya. Nah itu Ulangan kita 7. terlalu akrab dengan paus, Bible lupa nih. 7. Ulangan 27 nomor 25. Oh, 27. 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Pahami baik-baik. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Ya kan? Yudas menerima suap tidak? Menerima. Untuk membunuh orang yang benar tidak? Betul. Berarti yang dikatakan terkutuk di tiang salib siapa? Harusnya Yudas, harusnya kan? Harusnya. Bukan harusnya Yudas, memang Yudas karena yang memenuhi syarat. Kedua, dia memenuhi syarat satu, pengkhianat. Dia mengkhianati Yesus, Yohanes 13 nomor 2. Kedua, Tuhan sudah bernubuat di jauh hari tentang orang-orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Pak Nugroho sudah memberikan pernyataan, Yesus orang benar, Yesus tidak bersalah. Kebetulan Tuhan sudah bernubuat, memberikan pernyataan dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah dalil ini berkorelasi tentang kisah Yudas atau tidak? Kalau ini mengacunya pada kisah Yudas ya, mengacunya ya. Nah, berarti Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib, Yesus atau Yudas? Kalau menurut ayat ini Yudas, ya kan? Mantap. Sedikit lagi. Nggak, Berarti Yesus tidak. Aku tanggapin dulu. Kalau dengan- Tanggapin dulu dikit. Jadi kalau Yudas yang disalib, berarti dia kan, anggaplah yang disalib Yudas ya. Yudas gantiin Yesus. Jam 5 pagi dia ditangkap, ya kan? Terus jam 3 sore dia meninggal kan di kayu salib kan gitu kan? Kira-kira. Bener gak tuh Pak Muhammad? Bener gak? Gimana Enggak, kira-kira saya kalau jelaskan. asumsi saya? Iya, itu asumsi. Saya jelaskan bahwa siapa yang memenuhi syarat menurut versi Bible Ya, untuk layak Yudas, mati Yudas. terkutuk di tiang salib. Dan Yudas. ayat-ayat ini mendukung lebih tertuju kepada Yudas. Yudas. Berarti doa Yesus dalam Ibrani 7 nomor 5 dikabulkan oleh Tuhan atau tidak? Kalau posisi gini dikabulkan, ya kan? Dikabulkan karena Yesus berdoa. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia selalu mempersembahkan doa dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Atas kesolehannya Yesus, Tuhan mendengarkannya. Yesus itu orang yang soleh. Jangankan dipaku, jangankan disalib, kakinya terhantuk batu pun Tuhan tidak izin. Dilindungi lah. Ya. Ya, makanya itu, bagaimana orang yang dikasihi oleh Tuhan, ya kan? Justru Tuhan menumbalkan dia untuk menjadi tebusan kepada manusia. 2 Tawarik nomor 25. Trukku sudah jalan. Enggak tahu lagi. Tadi tahu. Ini baru mantap. Ini baru ketemu Bible ini. Oh, Pak Yo sudah mantap. Iya mantap. Bible ketemu Bible. Lanjut. Nyimak. Lanjut. Iya kan? Jadi penebusan itu tidak ada Pak dalam Bible. Dosa itu nggak bisa ditanggung oleh manusia. Iya kan? Oke. Ya, kalau boleh aku tanggapi atau gimana? Atau mau narasi dulu? Boleh, silakan. Silakan. Yang saya mau tanya nih, kalau ini kan jadi kita harus cross check posisinya Yudas itu. Kalau ngading Yesus berarti dia ditangkap
digantiin Yesus kan berarti kan Yesus ditangkap jam 5 pagi kan itu, ya kan? Setelah ditangkap kan ayam jantan berkokok 3 kali. Petrus dengar. Itu Petrus. Enggak, itu kan dengar Petrus. Berarti kan Yesus Yesus ditangkap jam 5 pagi kan, kalau nggak salah beritanya. Menurut berita. Di situ enggak. Iya. Iya kan jam 5. Berarti 10. pada waktu enggak, maksudnya ditangkap di Getsemani itu loh. Pagi-pagi kan itu. Subuh-subuh dia kan itu kan dia lari. Nah, sebenarnya konteksnya nggak ke situ juga Pak. Nggak, gini, maksudnya gini, Pak Muhammad, aku mau cross check dulu. Artinya gini, berarti kalau Yudas itu gantiin Yesus, dia ditangkapnya jam berapa? Kira-kira menurut pandangan Pak Muhammad? Apa? Yudas? Ditangkapnya jam berapa? Menurut pandangan Pak Muhammad? Saya tidak membahas begini Pak. Enggak, saya ini membahas konteks. Ini kan asumsi betul. Yudas ditangkap jam berapa? Yudas itu dalam Bible hanya diterangkan ketika dia mengkhianati Yesus maka dia ditangkap, ya kan? Dia mengembalikan daripada menyerupakan itu loh jam berapa gitu. Kalau yang disalib yang disalib Yudas berarti kan ada kronologis mukanya Yudas itu diganti mukanya Yesus terus ditangkap kan gitu kan ketemunya kan, ya nggak kira-kira? Benar, bukan kan, Yesus yang bisa berubah-ubah rupa. Justru Yesus yang mukanya bisa dirubah-rubah rupa dalam Bible. Enggak, pertanyaan ini yang ditangkap sama Romawi itu siapa jadinya ketemunya kalau menurut Pak Muhammad? Mengacu pada Bible. Ya, menurut kekristenan itu adalah Yesus. Saya hanya menunjukkan bahwa ciri-ciri daripada siapa yang memenuhi syarat daripada yang mati di tiang salib. Itu yang saya tunjukkan. Karena kan Pak Nurgo ini meyakini tentang penebusan. Ya kan, betul tidak? Enggak, ini sebenarnya gini, kalau kita penebusan itu kan dogma, kita mengacu pada kronologis dulu. Jadi kita lihat fakta dulu gitu loh, ya kan? Enggak, saya tuh bukan masalah kronologis, Pak. Kalau Bapak kan meyakini melalui sejarah. Kalau saya berdasarkan Bible. Kalau Pak Nugroho meyakini tentang penebusan itu nggak ketemu. Soalnya kalau kita berpikir jangan pakai teks dulu kan. Kita kalau bisa menganalisa gini dengan sekarang real begini, yang Pak, ada. siapa yang dulu mengajarkan kan? Begini Pak, begini aja Pak, siapa yang mengajarkan ya kan tentang dosa itu bisa ditanggung oleh manusia? Siapa yang mengajarkan? Manusia bisa menanggung dosa manusia. Maksudnya gini, seperti Pak Abu ya, kalau diskusi itu kita harus buang iman, buang dogma. Ini saya buang iman, saya buang dogma nih. Saya akan buat kronologis kejadian kalau kita di kepolisian, ya kan, katakanlah BAP kan gitu. Jadi kalau memang asumsi dari Bible itu mengarah ke Yudas. Loh, kok asumsi dari Bible tuh gimana jadinya, saya bingung ini. Sebenarnya Bible ini kitab suci atau asumsi, maksudnya gitu loh. Enggak, makanya kan aku ngomong dari awal kan saya harus buang iman Mas, buang iman dan buang dogma seperti perintah Pak Abu ya kan. Kita nggak usah pakai dogma dulu, ya kan? Iya, tapi masalahnya Bapak masih pakai dogma dan doktrin daripada Paus. Bapak tidak percaya dari Paus. Enggak, ini aku mau kronologisnya dulu. Maksudnya gini, kalau kan yang mati di kayu salib itu Yudas, ya kan? Itu kira-kira, iya kan? Berarti saya katakan begini Pak, pahami. Saya terus terang, saya menceritakan bahwa saya katakan Yudas, kebetulan dalil dalam Bible, ya kan, mengarahkan bahwa Yudas ini memenuhi syarat dalam penyaliban tersebut. Tapi berarti memenuhi syarat belum tentu. Soalnya begini. Tersangka ya berarti ya. Izin sebentar, Yunus. Oke. Saya luruskan Pak Nugroho begini ya. Saya selalu bilang, kita diskusi di Koma bukan mendiskusikan masalah iman, tetapi kita mendiskusikan masalah dasar keimanan. Ini harus bisa dibedakan antara iman dan dasar keimanan. Yang barusan dibawakan oleh Yunus itu dasar keimanan Pak Nugroho, karena dasar keimanan seseorang pasti lewat kitab suci. Sepakat gak sampai sini Pak Nugroho? Sepakat gak? Bang, sepakat. Nah, benar. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak Nugroho ini masih menganggap Biblos ini kitab suci atau enggak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Sejarah, saya selalu ngomong Biblos itu catatan sejarah. Tapi meyakini itu firman Tuhan nggak Pak Nugroho?
Ya ada sebagian yang firman Tuhan seperti Lukas, Yesus berfirman, nah itu yaitu berarti firman Tuhan. Kalau cerita-cerita yang lain ya kita anggap sejarah lah. Yang perlu kita cross check juga kan. Tapi jujur Pak Nugroho, yang dibawakan data-data dari tadi oleh Akhi Yunus itu kira-kira menurut Pak Nugroho firman Tuhan bukan? Kalau menurut saya pribadi ya, itu Bingung. sejarah. Sejarah masih susah Yunus. Jadi menganggap Pak Nugroho itu sejarah. Iya. Sejarah. Susah. Jadi soalnya gini Pak Yunus, aku ngomong dikit ya. Jadi kalau memang ini aku mau bernarasi dikit, ya kan. Tapi kita nggak mengeluarkan dogma dan anggap aja aku ini nggak punya agama. Dengan cerita tadi kita cross check dengan realnya keadaan yang terjadi, ya kan. Kalau umpamanya Yesus itu yang disalib ternyata Yudas, ya kan. Itu kan berarti ada penangkapan Yudas sampai kematian Yudas itu di hari yang sama pada waktu Yesus disalib, ya kan. Kan gitu, ya kan. Kalau di cerita Bible kan Yesus disalib jam 9 kayak jam 12 kayak, yang jelas intinya jam 3 sore dia mati kan gitu kan intinya. Masalahnya begini, Pak Nugroho kan meyakini ini sebagian firman Tuhan, sebagian bukan. Walaupun diceritakan kronologisnya, ya kan, sebagian ini ambigu. Ada ayat-ayat yang ambigu, banyak ayat yang ambigu bertentangan. Ngomong dulu bentar Bang Muhammad, ngomong dulu bentar, ya kan. Berarti kan jam 3 yang mati di kayu salib itu Yudas ketemunya, terus kita sembah kan, ternyata baiklah kan Yesus. kita katakan Yudas dengan Yesus kematiannya berbeda. Lalu yang jadi pertanyaan, ayat ini merujuk yang memenuhi syarat mati di tiang salib ke arahnya ke siapa kalau bukan Yudas? Coba kita anggaplah benar dulu dah. Yudas mati dengan Yesus, dua hal yang berbeda. Itu yang nggak tahu. Oke. Nggak, makanya kita lepaskan. Nah Bible itu dulu dia. kan. Sekarang kita posisikan Yudas. Nah itu yang nggak tahu. Di sini itu kan yang nggak tahu Tuhan siapa. berkata, apa? Iya kan saya menarasikan nggak sesuatu tahu. berdasarkan by data. Betul. Ini nih Pak, ini kan konsepnya kalau bukan begini Pak Yudas, Nugroho. kita nggak tahu. Pak Nugroho, ya justru karena kalau bukan Yudas kita nggak tahu, ya kan? Kita cari ayat-ayat siapa yang memenuhi syarat. Ternyata Yudas Nah, yang itu memenuhi yang syarat, dan Pak Nugroho sendiri mengakui bahwa betul menurut ayat ini Yudas memenuhi syarat. Saya nggak paksakan. Nah, Ya, itu betul. atas dasar pengakuan Pak Nugroho karena meyakini bahwa adanya penebusan, betul tidak? Kita jangan jauh-jauh dulu ke penebusan, Mas. Maksudnya gini, maksud saya. Iya, kan Pak Nugroho itu meyakini adanya penebusan hingga tidak menerima bahwa Yudas yang disalib tetapi Yesus. Kan posisinya seperti itu korelasinya. Kalau nggak ada dasarku gini Mas Muhammad, dasar saya ya kan, kok timbul pertanyaan kenapa Yudas yang disalib nggantiin, karena saya kesana itu posisi Yudas tuh matinya 5 sampai 6 bulan setelah Yesus disalib. berarti tidak sesuai dengan apa yang diciri-cirikan dalam Bible. Betul. Lalu kenapa tadi Pak Nugroho mengatakan menurut data ini ditujukan kepada Yudas? Menurut data, makanya cuma menurut data, dia belum benfok, makanya saya ngomong kalau Bible itu sejarah, saya kan ngomong gitu kan, sejarah itu kan harus dibuktikan. Sekarang begini, Pak Nugroho tadi coba saya ulangi, menurut data yang tadi saya paparkan, ya mengarah ke tersangka, TSK-nya Yudas, TSK mengarah, cuma kan belum terdakwa, belum terpidana. Nah itu TSK-nya baru TSK. Baik. Kalau belum bisa mencarikan sosok yang lain sementara Yudas, betul tidak? Tapi kalau Bapak sanggup menunjukkan ada sosok lain, kalau TSK, kalau TSK itu belum terpidana loh Bang, itu masih TSK loh. Iya, saya tahu belum terpidana. Intinya kesimpulannya ada di luar daripada Yesus yang disalibkan, bukan Yesus. Karena Bapak sendiri sudah mengakui bahwa menurut bisa jadi terpidananya belum tentu Yudas. Itu yang kita cari kan. Belum tentu. Ya pasti ya belum tentu Yudas, tapi sudah pasti Yesus tidak mati disalib, terkutuk di tiang salib, betul tidak? Kalau Yesus tidak mati di tiang salib itu kan saya tanya kita nggak ngomong Pak Nugroho begini. Kan ini belum tentu Yudas. Bentar dengarkan dulu. Ini kan belum tentu Yudas. Tapi Pak Nugroho mengatakan dalil ini lebih tercondong Yudas memenuhi syarat. Kesimpulannya adalah berarti yang mati di tiang salib, terkutuk di tiang salib, intinya bukan Yesus.
Ada orang yang belum diketahui untuk saat ini, Yudas dulu yang diketahui. Selama gini, kan? kalau gini ya, kalau menurut kita ya, kalau sementara belum ada TSK baru, ya kan, tapi yang diceritakan di Bible Perjanjian Baru itu Yesus, ya sementara kita pakai Yesus dulu kan. Nah, terpidananya Yesus. Enggak, sekarang di dalam Bible yang memenuhi syarat Yesus atau Yudas? Itu dulu. Kontradiksi, makanya kontradiksi kan antara Perjanjian Baru dan Lama, ya kan? Nah itu kalau kita ngomong apa adanya aja kontradiksi. Kalau lihat tadi narasi Bible Perjanjian Lama dan Baru, makanya kan gini, kalau TSK-nya itu sementara Yudas kan belum bisa ditentukan terpidana, berarti posisi tapi sudah pasti bukan Yesus, karena tadi Pak Nugroho sudah sepakat bahwa menurut Daniel itu Yesus. Bible menurut izin saya tengah ya Yunus bentar izin. Pak Nugroho begini, Pak Nugroho kan pernah ke Vatikan ya. Vatikan belum, Vatikan sudah. Yerusalem Mas, Yerusalem. Oh, iya. Pernah ke Yerusalem, Pak Nugroho. Oh iya, siap. Dan Pak Nugroho di sana meneliti secara nyata gitu kan, penyaliban itu ada. Real kan? Ya. Pak Nugroho. Ya. Iya, siap. Berarti secara nyata Pak Nugroho ketika ke Yerusalem secara real meyakinkan tentang penyaliban, benar? Kalau real terjadi penyaliban, saya nggak yakin juga. Yang saya yakin adalah yang Yudas itu bukan ganti Yesus, karena matinya dia setelah Yesus disalib dan ada tempatnya, ada pohonnya yang gantung. Soalnya kan saya nggak lihat langsung, ya kan? Kita kan makanya kita harus lepas iman dan dogma. Kalau kita ditanya tentang penyaliban Yesus, saya lihat tempatnya, TKP-nya. Cuma saya kan yakin karena di situ tidak ada bukti secara bisa dilihat mata. Tapi kalau untuk kuburan si Yudas itu ada. Itu kan kita condong. Nah, berdasarkan data-data yang tadi sudah diberikan oleh Yunus, ternyata yang disalib itu orang yang terkutuk. Jadi ada kisi-kisi di Biblos nih, meskipun tidak menyebut nama. Cuma mungkin bukan Yudas ya. Bukan Yudas. Izin. Nah sekarang bukan Yudas, Yesus bukan yang terkutuk. Kalau bukan gini Yudas, Pak Nugroho ya. Bentar Yunus, sebentar lagi. Begini Pak Nugroho, ketika Pak Nugroho kekeh, itu terserah Pak Nugroho gitu. Kami tidak memaksakan. Kalau saya pribadi tidak suka memaksakan kehendak seseorang. Silakan. Tapi ketika Pak Nugroho meyakini yang disalib itu adalah Yesus, berarti Pak Nugroho harus sepakat bahwa Yesus itu adalah orang yang terkutuk. Nah, itu. Ya kalau menurut Bible itu kan. Terserah Pak Nugroho, silakan. Pak Nugroho mau meyakini Yudas yang disalib, berarti benar Yudas yang terkutuk karena Yesus orang benar gitu kan. Karena jelas tadi datanya dibacakan oleh Yunus. Nah, tapi ketika kekeh Pak Nugroho yang disalib adalah Yesus, maka Pak Nugroho harus membenarkan meyakini bahwa Yesus orang terkutuk. Pasti disalib Yesus setara real ya, setara kita buang dogma dan iman dulu. Kita nggak yakin juga karena di situ cuma nampak tilasnya aja. Oke, saya izin ke kamar mandi bentar ya. Lanjut dulu yang lainnya. Siap, Yunus. Kecuali si Yudas tadi. Yudas itu ada tempatnya gantung diri, ada tempatnya dia mati di situ. Mungkin kalau digerongi, digali itu ada tulang belulangnya Yudas di situ kan. Tanahnya itu kan sekarang jadi gereja. Jadi kalau kita lepas dari dogma Bang Abuya ya sama iman ya. Kalau ditanya Pak Yohanes percaya nggak Yesus yang disalib? Saya nggak bisa ngomong percaya tidak. Saya nggak yakin karena ke situ kita hanya lihat tempatnya saja, ya kan? Siap Pak Nugroho. Tapi kalau Pak Nugroho minum dulu bentar ya. Silakan. Saya nanya dulu ke ini nih, ke Protestan nih yang dari tadi pelongo ini. Pak Yos, buka mute Pak Yos, Pak Yos, buka mute. Gimana Bro Yos? Anda dari tadi kayak memperhatikan kayak yang mengerti atau malah pusing, bingung. Gimana Pak Yos? Silakan. Yang saya bilang tadi itu bagus ini. Nah, silakan. Yang disalib menurut Pak Yos siapa? Yesus. Yudas ada sudah. Yudas. Pak Yos ini udah mulai cerdas pasien gua. Keren. Enggak sia-sia. Hadiahnya apa nih? Hadiahnya apa Abu ya?
kasih pause langsung. Jangan, belum berakal. Tenang, pelan-pelan ya Pak Kalau Yos ya. login ya, kalau login saya berjanji. Nah, gitulah diskusi enak kan gitu, by data. Kita kan kita kan cari ilmu Bang, iya kan? Ya. Cari ilmu. Ini yang saya cari ya Bang, begitu boleh. Silakan Pak, ya silakan. Lanjut. Oh siap. Ustadz Tata maju Ustadz. Fadol Ustadz. Atau Bang Dewa dulu barangkali ada mau masuk Bang Dewa. Silakan Bang Dewa. Hari ini 2 login ya, hari ini 2 login ya. Wah, keren. Siap. Bang Dewa. Ustadz. Waduh. Dewa ada. Abang Dewa gak monitor kayaknya. Bang Dewa monitor. Oh, kagak Masih monitor. pilih. Sarapan Bang Dewa. Sarapan. Silakan Ustadz, mumpung Pak Nugrohonya masih standby, nanti Ustadz masuk, Pak Nugroho pergi. Ayo Ustadz. Ya kalau Bang mau bahas apa? Yang tadi kira-kira udah clear belum? Pak Nugroho atau Bro Yos, atau Yang mana masih tuh? mengganjal ingin dibahas tentang penyaliban itu atau seperti apa? Silakan. Oh, aku nggak anu. Kalau aku sudah clear dalam kacamataku bahwa yang disalib mungkin bukan Yudas, karena kuburannya ada dan dia meninggalnya nggak pada waktu itu juga. Itu menurut kacamataku yang Berarti Pak yang lihat Nugroho ini langsung standar TKP. janda ya? Pak Nugroho standar janda ya? Kalau Bang Abu ya tanya yang disalib Yesus apa enggak? Kalau kita buang dogma dan iman, aku nggak percaya. Yang Nah disalib itu Yesus dia. bukan. Jadi Pak Nugroho. Itu aja ada apa enggak kita nggak tahu. Oh Ya iya, kan? iya. Karena secara bukan iman dan dogma ya, secara real fakta yang ada. Cuma kalau yang disalib Yudas, saya pastikan tidak, ya kan? Mungkin orang lain karena kuburannya ada dan dia matinya tidak langsung 5 sampai 6 bulan setelah dia dapat duit, terus dia beli tanah segala macam, bla 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 bla. Nah, itulah sih. Izin Abu ya, izin. Bang Buya, Bang Buya. Boleh Iya, tahu Bang nggak Buya. di kota apa tuh? Di kota apa Yudas di ini? Kan saya ada plan mau mampir nih, insya Allah yang umroh berikutnya. Karena perang sudah tenang, jadi kita bisa berkunjung. Boleh tahu nggak itu di kota apa? Di Yerusalemnya atau di mana? Enggak, di Lembah Hinnom. Jadi kalau perjalanan dari Yerusalem ke Bethlehem. Oh, ke Bethlehem dulu. Ada Di itu ya? pinggir jalan itu, Bu. Itu di pinggir turis- jalan. Jadi Turis lokasi bukan? turis lokasi maksudnya, Bu? Maksudnya tempat Bisa turun gitu. kan- Oh iya. Iya pinggir jalan itu. Jadi agak naik dikit. Aha. Di pinggir jalan kayak jalan tol tuh kan ada tebing-tebing tuh. Terus Ya. pohonnya si Yudas yang disalib yang gantung diri di situ. Di Oh. situ ada gereja ortodok. Ya berarti kita bisa cari ya, siapa tahu saya nyampe Oh sana. iya, pasti lihat Bu. Kalau Ibu dari Mesir ke Palestina itu pasti lewat situ. Yakin itu Yudas. Pohonnya yang untuk salib. Pohonnya. Tapi kan belum Ya, tahu pohonnya mana ininya kan. apanya tuh, Bu? Kapan meninggalnya? Kok Anda yakin kalau Oh, dia ada di situ. setelah itu? Ada tanggalnya? Kalau di situ terus sekarang dibuat gereja ortodok, ya kan? Ya. Dibuat gereja ortodok, ya kan? Dan tanah itu jadi tanah Tahun berapa Anda kayak Sebelum kemarin, Bu, Natalan kemarin. Oke. Ya kita memang saya senang buktiin gitu sih, Bu. Jadi kayak yang pernah saya ngomong Pak Abu ya tuh di Bible Bahtera Nuh ada di Ararat, ternyata di Al-Quran ada di Judi. Saya ke sana memang di Judi bukan di Al-Quran, kan gitu. Bukan di Bible yang benar di Al-Quran. Saya suka Ini gitu. Abang Nugroho, saya potong sedikit. Iya silakan Pak, ya, Gini. silakan. Kan ini 12 murid ini. Yos mantap Yos. 12 Yos murid ini. mantap. Cuma satu yang hilang jejak. Ya, Yang hilang jejak ini kan Yudas. Makanya saya bilang, iya. kok abang ini ilmu betul kah? Sudah pulang dari sana, tahu persis di sana. 12 murid ini kan, yang satu ini yang hilang jejak ini. Iya. Tidak ada tertulis kematian Itu di di mana. Oh, di situ di Lembah Hinnom 12 itu. murid itu kan Benar. lari ke Istanbul, ke Kapadokia itu dikejar Efesus sama Efesus Romawi. yang ke sana tuh ke Galatia sama Efesus kan. Bentar Bu. Bentar. Karyawanku manggil bentar. Benar Itu nggak? Bu ya, yang satu. Tang aja. Iya, begini itu yang sebelum tergantung, dilanjut Bu, ya. ya, Enggak, mungkin Ustaz Aki Tata Abu ya, berikan ini masukan Yos dulu.
Ustaz. Yos ini gimana dia? Dia percayanya sama siapa? Yudas atau Yesus? Udah sepakat ya, Yudas yang disalib ya. Sepakat karena abang yang ini yang mantap. berilmu juga. Ya. Ini Bang Yot ini nanti lebih diarahkan aja sedikit lagi udah login dah. Udah pokoknya Paus sudah nunggu deh Paus. Bang Abuya, aku bentar ya. Ada kendala di kerjaan gue, bentar aja. Saya Tuhan juga, Pak, karena saya diberi kuasa, Pak. Iya, itu memang harus begitu. Oh, berarti kalau berarti saya Tuhan juga, berarti Tuhannya. Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan. Segala. Karena kalau kami orang Kristen bilang itu bisa, tapi kalau Bang Baroka nggak bisa. Kenapa? Karena menurut Bang Baroka ada perbedaan sedikit tentang Tuhan. Saya juga anak Tuhan loh, Pak. Tapi kalau kita Pak TP ini nggak percaya saya ini anak Tuhan. Berbeda aliran, bisalah kita samakan. Kalau kita ini adalah Tuhan dari segala sesuatu. Kalau anak Tuhan adalah Tuhan, maka saya juga Tuhan juga, Pak. Ya kalau anak Tuhan itu anak Allah itu kan sama dengan begini mengenai kesatuannya itu, Bang. Sama dengan begini, kami bangsa Indonesia seperti Sumpah Pemuda lah, satu bahasa tanah air Indonesia itu satu. Iya, Pak, tapi saya kan satu dengan Tuhan. Iya memang itu ya. Ya berarti saya Tuhan juga. Anak Allah. Berarti Allah semua manusia ini Tuhan juga, Pak, karena manusia ini juga semuanya anak Tuhan. Iya. Malaikat juga anak Tuhan, semua malaikat juga Tuhan juga kalau begitu ya. Cuman kalau Bang Baroka bilang Tuhan belum bisa, karena apa? Karena kita berbeda aliran, kan gitu. Tapi kalau kita satu aliran, kalau kami Kristen sama Kristen, apakah kamu Tuhan? Kata, memang aku Tuhan dari segala sesuatu yang diciptakan, tapi kekuasaan kita terbatas. Itu kan kekuasaan Tuhan, Bapak, bukan kekuasaan Yesus. Ini kekuasaan kita, Bang. Bumi ini kekuasaan kita. Makanya kita bilang tadi. berarti semua manusia Tuhan juga tadi, dong. Sudah kita uji tadi orang kaya seperti. Oh, berarti kalau begitu semua manusia menuhankan dirinya sendiri kalau begitu, Pak. Bukan menuhankan. Pak TP menuhankan Pak TP sendiri. Nah, makanya saya orang-orang Kristen menuhankan dirinya sendiri, begitu harusnya kalau anak Tuhan adalah Tuhan. Bang. Tuhan yang artinya penguasa. Penguasa loh, Bang. Yo, ini Pak Jokowi kan penguasa RI 1, Pak. Pak Jokowi dulu penguasa RI 1. Dialah baginda. Terus Erdogan penguasa Turki 1. George Bush penguasa Amerika 1 gitu kan. Itu kan merujuk kepada pekerjaan. Ini kan berbicara kita tentang hakikat ini yang kita bicarakan. Hakikatnya sebagai manusia. Penguasa. Nah, kalau Yesus hakikatnya sebagai apa, Pak? Inilah yang mau kita bicarakan nanti. Nah, apa gunanya dia didatangkan? Oh, apa gunanya saya didatangkan ke bumi, Pak? Nah, itu kalau Bang Baroka didatangkan untuk menguasai segala sesuatu ciptaan Tuhan. Tapi karena berbeda pendapat dengan aku, tentu kita harus samakan persepsi di dalam menguasai penguasaan kita. Berbagilah kita daerah. Contohnya kita dua lah di dunia ini. Maka kamu di barat, saya di timur. Kamu tidak boleh mengganggu barat, aku tidak boleh mengganggu timur. Nah, kalau Yesus dia penguasa di mana, Pak? Nah, inilah yang mau kita apa? Dia tidak ada punya kuasa di bumi. Nah, berarti batal dong kalau nggak ada kuasa di bumi, Pak. Nah, tidak kan segala kuasa diberikan oleh Tuhan diberikan kepadaku. Kuasa, tapi tidak apa namanya itu ya? Tidak memiliki otoritas atas bumi ini. Karena apa? Karena manusia sudah diciptakan untuk memiliki otoritas dalam penguasaan ini. Dia hanya menjelaskan. Makanya dia, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku di dalam Bapak di dalam aku, dipersatukan. Yang penguasa bumi
yang penguasa yang dari awal dan yang diperintahkan supaya tidak tersesat dalam jalan, dan yang menciptakan. Ya sudah clear Bang Barokah. Iya dah gitu Tuhan di itu sesat itu Bang Barokah. Ya Tuhan di dalam aku di dalam Tuhan, sama kan dengan Yesus Pak? Iya, kenapa? Memang benar, karena Tuhan yang kita bicarakan itu tidak bisa terhampiri dan tidak beranalogi seperti berapa besarnya, tetapi Dia ada dan yang sudah ada dan yang menjadikan, kan gitu. Makanya kita dilarang untuk, dari awal tadi diskusi kita kan, dilarang menyembah sesuatu yang ada di bumi. Kenapa? Karena Tuhan tidaklah barang itu, tidaklah sesuatu benda. Dia adalah hidup. Maka menyembah di dalam roh. Karena nanti dibantah sendiri sama Pak TB. Yesus ada di bumi saat itu. Jangan menyembah sesuatu apapun di bumi. Dibantah lagi sama Pak TB ini ya. Tidak boleh menyembah, jangan tapi kan itu kan titah pertama Bang Barokah. Jangan kamu menyebut Allah lain selain daripada Allah itu pencipta langit dan bumi. Selain dari situ, karena ketika kita menyembah sesuatu benda, mempercayai satu keris atau mempercayai sesuatu batu apa namanya itu, batu-batuan segala macam, sama dengan kita menduakan Tuhan. Maka itu dilarang. Dia akan punya kekuatan ketika kita menyembahnya. Tapi ketika kita tidak memperdulikan, tidak ada apa-apanya. Gitu loh Bang. Gak ada apa-apanya. Mau campak-campakkan kemana pun dia itu gak ada apa-apanya. Karena hubungan kita tidak ada dengan dia. Menyembah itu kan ketika kita memulai hubungan dengan sesembahan kita itu. Makanya dia jadi berkekuatan. Kalau kita tidak mengganggu dia, tidak kita apa-apai, punya kekuatan apa dia tentang kita? Sedangkan kita penguasa segala sesuatu yang ada di bumi. Gini Pak, Yesus kan mengajarkan umatnya untuk menyembah Tuhan kan. Bagaimana Yesus menyembah Tuhan? Dia bersujud. Nah, Pak TB bersujud enggak? Meniru seperti perkataan Yesus. Nggak usah pelajari dengan sujudnya Bang Barokah. Itu hanya apa itu? Apa namanya itu? Apa itu pura-pura? Kalau pura-pura itu dibilang apa itu? Itu nggak ada sama Tuhan begitu. Dia maha tahu, maha segalanya dia. Ya baik, berarti Yesus pura-pura Pak? Yang pura-pura sama saja dengan begini Bang Barokah. Aku rajin ke gereja, aku pendeta, aku berkhotbah setiap minggu. Tetapi pikiranku, kalau orang tidak kasih uang sama aku, nggak bisa kamu, saya bilang begitu. Ini yang sangat berbahaya Bang Barokah. Lebih bagus kita itu bukti Pak, bukan pura-pura. Yesus tuh ngajarin untuk menyembah kepada Bapa dengan bersujud. Lalu ketika berdoa, beribadah dengan bersujud, berdoa dengan menengadahkan kedua tangan. Itu kalau Pak TB gimana caranya mengikuti Yesus? Itu aturan ibadah dari setiap aliran kepercayaan. Tapi karena Tuhan itu maha taunya itu. Bagaimanapun kita berdoa tidak ada apa disepengaruhnya itu. Dia maha tahu. Apakah kita itu tadinya tugas kita kan sudah diberikan sesuai dengan dari penciptaan dari awal. Apakah kamu sudah melakukan sesuai dengan tugasmu? Nah, itu tinggal, itu yang perlu. Kalau penyembahan itu ada yang pura-pura itu, pura-pura alim, pura-pura ini. Waduh, kalau begitu Yesus pura-pura tuh gimana maksudnya Pak TB ini? Yesus pura-pura tuh gimana maksud Pak TB ini? Siapa? Yesus. Kenapa lari kita ke Yesus? Kita tadi kan masih itu kan bukti kalau Yesus menyembah Tuhan dengan cara bersujud. Masih sebatas Adam lagi kita bicarakan. Apa tugas-tugas Adam?
Belum lagi kita bicarakan apa? Tugas-tugas Yesus. Masih tugas Adam dulu yang kita bicarakan. Belum sampai ke situ. Jangan dulu ke situ. Nanti kalau kita mencampur baurkan itu susah kita mau pandai, Bang Barokah. Harus satu-satu dibuktikan dengan nyata. Jadi kalau menurut kita manusia ini kan harus nyata dari segala sesuatu itu. Kalau tidak nyata dari segala sesuatu itu, maka itu pembodohan. Oke, saya mau nanya sama Pak TB, bagaimana orang Kristen membuktikan bahwa dia menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi? Silakan Pak TB. Kita sudah uji tadi. Bukti. Loh. Itu namanya Pak TB omong-omong. Tapi bukti konkretnya apa? Bagaimana caranya? Sudah kita uji tadi. Bagaimana tugas kita sebagai ketika tadi kan sudah saya bilang, Bang, ketika itu adalah pengakuan. Ketika orang terkaya di dunia mengaku adalah orang termiskin di dunia, maka apa jawaban Barokah? Iya, Pak TB kan ngaku kan, itu namanya pengakuan kan. Kalau Pak TB itu menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi bukti pengakuan kan harus ada bukti. Pengakuan saja? Buktinya lihatlah dari buahnya. Apakah dia berbuah baik, buahnya manis, atau buahnya kelihatan cantik, rupanya dimakan pahit. Masih banyak lagi tuh, Bang Barokah. Itu nggak bisa dibuktikan. Masa nggak bisa dibuktikan? Kita nggak bisa kalau hanya melihat buahnya. Buahnya apa coba, Bapak? Buahnya apa? Buahnya coba. Ya, saya mau nanya sekarang buahnya sebagai bukti. Coba tunjukkan, Pak. Buahnya itu seperti apa? Orang Kristen seperti Pak TB ini bukti bahwa Pak TB itu menyembah Tuhan langit dan bumi. Masa untuk melihat orang yang setia kepada Tuhannya atau tidak, kita nggak bisa. Bisa lah, pasti bisa lah. Melihat orang yang setia kepada Tuhannya, pastilah bisa kita. Sedangkan meneliti sampai ke matahari tadi kita sudah. Masa tidak bisa kita melihat orang yang setia kepada Tuhannya? Gini loh Pak, kalau orang Kristen yang saya tahu Pak, cara atau bukti bahwa orang Kristen Katolik menyembah Tuhannya dengan cara dia gimana dia beribadah di gereja, lalu dia beribadahnya gimana Pak? Kalau ke Bapak Protestan aja lah, gak usah bicara Katolik ya. Bapak Protestan tuh ketika datang gereja beribadah itu beribadah di hari Minggu, lalu dengan cara mendengarkan khotbah Bapak Pendeta. Lalu ketika dia berdoa, dia duduk di kursi, anggaplah sama ya, lalu dia mensedekapkan tangannya, kedua tangannya, lalu dia mengkaitkan kelima jarinya, kedua tangannya. Nah itu caranya dia berdoa. Tapi kalau beribadah caranya dengan, setahu aku nyanyi-nyanyi kayaknya Pak. Kalau mendengar khotbah itu bukan beribadah Pak. Itu dengar ceramah itu bukan beribadah. Kalau beribadah dengan cara nyanyi, nyanyi itu puji-pujian Pak. Kalau misalnya nyanyi diiringi dengan musik atau band itu bukan beribadah, itu nyanyi itu berbeda dengan beribadah Pak. Nah aku minta bukti Bapak sebagai Protestan, bukti kalau orang Kristen itu nyembah Tuhan langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi itu seperti apa gitu loh. Saya jawab. Jawaban dari pertanyaan Bang Barokah adalah waktu yang menjawab. Lihatlah seperti apa mereka. Itulah yang bisa saya jawab. Karena kalau dari mulut nanti ku jawab muluk-muluk enggak ada gunanya. Lihatlah dari apa yang terjadi, dari segala sesuatu yang kamu pertanyakan itu, dan kamu mengetahui dengan berjalan seiring dengan jalannya waktu, kamu melihat dan mengetahui apa yang kamu tanyakan itu. Kalau saya menjawab, kalau waktu berjalan, waktu berjalan beda-beda Pak.
waktu Pak TB menjadi Kristen adalah ketika dilahirkan sampai meninggalnya nanti gitu. Nah, buktinya apa gitu? Bukan waktu, Pak. Waktu nggak bisa dijadikan bukti, Pak. Iya, waktu akan menjawab pertanyaanmu itu. Karena kalau mulutku yang menjawab pertanyaanmu itu, maka kamu akan menyangkalnya. Ketika waktu yang memberitahukan kepada Bang Barokah, maka kamu tidak bisa menentang waktu, karena itu ketentuan itu. Mulut itu pengakuan, Pak. Kalau pengakuan kan harus ada bukti, bukti konkretnya. Bang Barokah, kita sudah melakukan. Nah, saya minta bukti konkretnya, Bapak menjawab waktu. Yang ditugaskan dengan kita sebagai manusia, Tuhan dari segala sesuatu. Itu yang intinya. Kita ini Tuhan dari segala sesuatu yang diciptakan. Dan itu harus kita tunjukkan. Dan waktu yang memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan seperti itu, bukan mulut. Nah, itulah kalau jawaban saya untuk sekarang ya. Itu kan beribadah gini loh, Pak. Beribadah itu kan melakukan penyembahan gitu kan. Prosesi penyembahannya itu yang saya tanya. Kalau orang Yahudi, prosesi penyembahannya adalah dengan cara dia datang ke sinagog, atau dia ke tembok ratapan, dia beribadah di tembok ratapan, itu bukti. Dia membaca kitab. Lagi itu masalah tumai. Aku datanya ada. Tadi bahasanya tahu si Pauno itu loh. Pauno itu kan isu kaki Dewi ya. Ya. Aku bangkitkan, aku Bang Fahri di mute dulu, Bang. Itulah kalau berjual beli kalau ada dalam waktu 3 hari katanya. Ada datang. Iya. Hah? Maka saya bilang, ketika kita bertanya dan mengetahui tentang keimanan, keimanan itu bukanlah pengakuan dari mulut, tetapi waktu yang menjawab kita. Begini, Pak, kalau orang Kristen itu kebanyakan pengakuan, Pak. Siapa yang percaya, percaya, itu hanya semuanya dia percaya Yesus itu Tuhan, gitu loh, Pak. Begini, Bang Barokah. Cara beribadahnya itu bagaimana? Apakah pergi ke ruang tertutup lalu dikunci pintunya gitu? Jawabannya. Itu kalau misalnya gini ya, Pak. Bapak pergi ke tempat yang sunyi, ke dalam suatu bilik atau kamar, lalu dikunci. Kuncilah supaya orang tidak tahu. Itu bukan bukti, itu bahkan justru merahasiakan cara penyembahannya gitu, Pak. Itulah pertanyaanmu tadi. Kelihatannya Bang Barokah tidak yakin dan tidak percaya atau tidak pernah beribadah. Tetapi ketika dia beribadah tidak ada satu orang pun yang tahu ketika dia berdoa. Jadi sama dengan orang-orang munafik kata Yesus. Berdoa di pinggir jalan. Doanya sampai sepanjang dari sini sepanjang 3 kilometer. 1 jam nggak siap-siap berdoa. Kata Yesus orang munafik gitu. Oh, maksud Pak TB begini, Pak. Ada orang Kristen yang berdoa artinya itu ada orang Kristen yang berdoa beribadah di gereja. Ada juga ketika gerejanya ditutup, baik oleh pendetanya sendiri karena sengketa ya, pendeta satu dengan sengketa yang lain, pendetanya sikut-sikutan misalnya jadi sengketa, yang satu pendeta membolehkan, yang satu tidak membolehkan. Yang setuju dengan pendeta ini boleh masuk, yang tidak boleh, yang tidak setuju dengan pendeta ini tidak boleh beribadah. Akhirnya dia beribadah di jalan, Pak. Ada, Pak, yang seperti itu, Pak. Terus Bapak akan mengatakan bahwa orang yang beribadah di jalan, orang Kristen ini pernah ada di itunya, apakah mereka Bapak anggap sebagai munafik? Ada mereka supaya dilihat orang, dia berdoa di depan banyak orang, dia ingin mendapatkan pujian. Karena Yesus tidak pernah menginginkan mendapatkan pujian dari orang-orang banyak.
Setiap hari kita berdiskusi, susah kali Bang Barokah. mungkin Pak TB ini nggak pernah beribadah di gereja, makanya dia nggak berani dengan PD-nya mengatakan, oh aku beribadah di gereja, begini loh caranya, begitu nggak pernah Pak TB menyebutkan. Aku tukang pembersih gereja. Aku tukang pembersih gereja. Terus ketika beribadah di gereja gimana Pak TB? Beribadah kami ya berdoa. Ada tata cara beribadah, kalau menurut kami ada ditentukan oleh Dewan Gereja melakukan tata cara ibadah. Bukan oleh Yesus ditentukannya, jadi ditentukan oleh Dewan Gereja Pak. Ya tapi kan untuk tata cara beribadah. Bang Barokah kan bertanya tata cara beribadah. Baik, kalau kami Muslim beribadahnya dengan cara sholat. Sholat itu ada beberapa rakaat, ada yang 4, sholat 5 waktu. Itu kan karena itu bukti kami sholatnya itu dengan takbiratul ihram, lalu ruku, kemudian sujud. Itu seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para nabi. Musa sujud, Yesus sujud, Paulus sujud. Para nabi sujud. Itu bukti kalau menyembah kepada Tuhan langit dan bumi. Tata cara beribadah diatur oleh siapa? Diri gereja itu. Nah, sementara Yesus nggak pernah mendirikan gereja. Makanya dia bilang, kamu tumbangkan itu bait suci dalam 3 hari saya bangun. Padahal 47 tahun mereka membangun itu. Bagaimana Yesus bisa 3 hari membangun? 47 tahun dibangun bait suci, 3 hari saya bangun bisa, kata Yesus. Membangun bait suci itu bisa bertahap Pak. 3 hari pun bisa bait suci itu, bait itu rumah, suci itu maha suci lah ya, bait maha suci, bait Tuhan, tempat sujud dia menghadap, Yesus menghadap ke bait suci kan gitu. Nggak perlu bangunan megah, cukup diberikan tanda, oh ini loh tempatnya ketika bersujud, ini sesuai dengan perintah Tuhan. Mau sehari pun bisa Pak, tapi masalah bangunan bisa 3 hari, bisa 5 hari, bisa 1 tahun, bisa 1 bulan, bisa bertahun-tahun, bisa untuk memperindah bait suci gitu Pak. Aduh. Untuk apa sifat 20 itu dibuat? Sifat 20 dibuat untuk menyeleksi Tuhan. Sekarang kita tes satu-satu. Nabi Isa kalau ikut tes seleksi Tuhan, lulus atau tidak lulus? Tidak lulus. Tidak lulusnya di mana? Kita pakai sifat yang pertama, wujud. Nabi Isa itu wujud atau tidak wujud? Wujud. Kalau begitu lulus jadi Tuhan. Kan wujud. Pasal 1 lulus, tapi di pasal 2 dia kena. Wujud. Qidam. Qidam artinya apa? Qidam artinya tidak berawal. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu ada tidak awalnya? Ada. Awalnya dari mana? Dari rahim Maryam. Maka yang berawal bukan Tuhan. Sifat yang ketiga, wujud, qidam, baqo. Baqo artinya tidak berakhir. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu berakhir atau tidak berakhir? Berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka Nabi Isa tidak lulus pasal 2 dan pasal 3 untuk menjadi Tuhan.